Oke, kali ini gue bakal bahas soal manusia-manusia sekaligus rusun unik di distrik Sword yang bernama Rusun Kibugaoka atau Kibo no Oka. Terserah mau nyebut yang mana, atau dalam bahasa Inggris yaitu Hope Hill yang artinya Bukit Harapan. Rusun ini cukup besar. Awalnya para orang tua mengharapkan anaknya sukses. Dimulai dari sebuah senyuman, semua orang tua bekerja. Orang-orang dewasa nggak punya aturan atau hukum. Mayoritas penghuni di sini adalah orang miskin. Makin kesini makin kesana. Enggak, makin kesini berangsur-angsur jumlah kasus dan kecelakaan sering terjadi. Sebenarnya ada banyak rusun sampai terbagi jadi beberapa distrik dan diberi julukan aneh sesuai tragedi yang terjadi, yaitu Hokato alias distrik pembakaran, Satsujinto alias distrik pembunuhan, Yureto alias distrik hantu, dan Kubitsurito alias distrik gantung diri. Lama-kelamaan distrik itu hancur dan diberi julukan Zetsubo Danchi alias rusun keputusasaan. Yang lebih parahnya lagi adalah rusun neraka atau hell. Karena nggak ada aturan dan sering terjadi kejahatan, ditambah edukasi yang kurang dari orang tua, akhirnya terbentuklah beberapa faksi dari seluruh distrik, yang dimana rusun Kibogaoka tadinya berisi keluarga harapan. Jadi rusun Zetsubodanchi yang berisi berandalan maniak. Salah satunya adalah faksi Yasukiyo dan Tsukasa Jamuo dari Hokato. By the way, Tsukasa dan Jamuo ini dari Jureto kalau nggak salah. Perkelahian Yasukiyo sangat susah buat dihentikan oleh faksi-faksi yang lain. Itulah kata Tsukasa. Lalu salah satu dari distrik Satsujin ada Suji dan Shiba. Dikatakan oleh Yasukiyo bahwa Suji dan Shiba orang yang gak mau kalah. Susah buat bikin dia kalah. Makanya Todoroki dan Jinkawa termasuk hebat. Lebih hebatnya lagi Todoroki bisa bikin mereka ikut sampai sejauh ini. Tapi lebih hebat Murayama. Bisa bikin Todoroki orang yang gak mau tunduk jadi kayak murid buat Murayama. Ada juga Fujio dari Kubitsurito. Dia duet dengan Tsukasa dari Yureto. Dan pertama kalinya duet Yasukiyo dikalahkan oleh duo Hanakajo atau Sujio. Tsukasa takut sama wajahnya Orochi Kyodai. Di rusun Orochi Kyodai ini menakutkan. Waktu masih SMA penampilan Shinya kayak Yakuza. Kalau tawuran selalu mengamuk, berdua sama Masaya. Masaya juga. Mereka berdua ini jangan sampai dibuat marah. Ya walau waktu udah tuanya udah gak terlalu minat akan pertarungan. Karena harus mulai masuk ke dunia yang lebih serius. Dan harus bisa mementori teman-temannya yang lebih muda, biar benar cari kerjanya. Jadi berandalan boleh, tapi nanti harus kerja keras. Sebenarnya alumni Kibogaoka ini rata-rata seorang petinggi berandalan. Kubitsurito ada Fujio, Shinya, Masaya, belum yang lain. SMP aja sampai terpisah-pisah saking ramainya rusun ini. Tapi yang disorot baru Fujio dan yang udah pernah kalian lihat di series atau film High and Low. Rusun ini masih banyak nyimpen misteri. Kayak siapa orang terkuat selain Fujio sampai Motoaki. Pasti ada sih. Kibogaoka dulu rusun yang udah kaya sekolah berandalan. Tiap hari tawuran. Nah, waktu beberapa alumni Kibogaoka masuk ke Oyako, mereka jadi vakum atau stop sampai datangnya Fujio kurang lebih 2 tahun kurang 2 minggu. Pastinya performa bertarung mereka jadi nggak maksimal dong, karena udah lama nggak bertarung. Sama halnya kayak Shinya dan Masaya. Fujio juga udah banyak melewati pertarungan dari kekacauan dan tawuran dalam rusun. Tawuran antar SMP, dia udah ngelewatin banyak hal-hal gila yang gak diceritain secara langsung dalam filmnya. Tapi kita udah dikasih kisi-kisi sama Tsukasa dalam series The Wars episode 0. Kalau dulu sering terjadi tawuran antar faksi atau geng di dalam rusun, campuran dari berbagai angkatan. Pokoknya rusun ini hancur sehancur-hancurnya dan bejat sebejat-bejatnya. Semua kejahatan, keburukan, kerendahan manusia terkumpul dalam rusun ini. Tapi ada setitik cahaya, setitik harapan dari beberapa orang yang akan sukses. Kayak contoh Seiji. Nah, buat yang masih ngatain, Fujio jadi pemimpin Oyako modal kenal doang, terlalu instan. Itu sama aja kayak lu ngomong, lo jadi terkuat di suzuran karena cuma modal kenal orang kuat, jadiin temen. Nah lo, intinya mau Fujio mau Rao punya perjuangan yang gak diceritain dalam filmnya, yang bisa kalian ketahui kalau kalian detail. Padahal memang banyak cerita yang gak ditampilkan dalam bentuk scene, tapi lebih ke dialog dan petunjuk yang dimana kita harus teliti mendengarnya.